Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Mulyadi Prana MPD dan Ibu Anggit Marliana SPD MPD, selaku dosen pengampu dari mata kuliah pedagogik, serta teman-teman yang saya cintai dan banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul yang insya Allah semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Sebelumnya kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi peserta didik, di mana kami beranggotakan yaitu saya Dea Tri Agustina dengan NIM 2004211 dan rekan saya Rina Arifah Muklis dengan NIM 2005529. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja ke pembahasan materi selanjutnya, yaitu selanjutnya tentang definisi peserta didik yang akan dijelaskan oleh saya. Secara etimologi, peserta didik berarti orang yang menghendaki, sedangkan menurut arti terminologi, murid adalah pencari hakikat di bawah bimbingan dan arahan seorang pembimbing spiritual. Penyebutan murid ini juga dipakai untuk menyebut peserta didik pada sekolah tingkat dasar dan menengah, sementara untuk perguruan tinggi lazimnya disebut dengan mahasiswa. Pengertian siswa atau peserta didik ini juga menurut ketentuan umum Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan terdidik adalah orang yang mempunyai pilihan untuk menempuh ilmu sesuai dengan cita-cita dan harapan masa depan. Selanjutnya, menurut Prihatin tahun 2011, peserta didik adalah individu yang memiliki kepribadian, tujuan, cita-cita hidup, dan potensi diri. Oleh karena itu, tidak dapat diperlakukan semena-mena. Peserta didik juga adalah yang memiliki pilihan untuk menuntut ilmu sesuai dengan cita-cita dan harapan di masa depannya. Peserta didik ini juga adalah sosok manusia sebagai individu atau pribadi manusia seutuhnya, atau orang yang tidak bergantung pada orang lain dalam arti memang benar seorang pribadi yang menentukan diri sendiri dan tidak dipaksa dari luar dan mempunyai sifat dan keinginan sendiri. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, bisa dikatakan bahwa peserta didik adalah orang atau individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya agar tumbuh dan berkembang dengan pelajaran yang diberikan oleh pendidiknya. Selanjutnya, Teh. Selanjutnya ada karakteristik peserta didik. Menurut Syarifudin dan Kurniasih tahun 2014, terdapat berbagai karakteristik peserta didik yang perlu dipahami oleh para pendidik atau guru dan diperhatikan serta dipertimbangkan dalam rangka praktek pendidikan. Berbagai karakteristik peserta didik itu antara lain dapat diidentifikasi menjadi sebagai berikut. Yang pertama ada peserta didik adalah subjek. Peserta didik itu adalah manusia, bukan benda ataupun hewan. Karena itu peserta didik harus dipandang sebagai subjek, yaitu pribadi yang memiliki kediri sendirian dan kebebasan dalam mewujudkan dirinya sendiri untuk mencapai kedewasaannya. Setiap peserta didik juga bebas menentukan dirinya sendiri, dan setiap peserta didik memiliki keinginan untuk menjadi orang dewasa seperti yang dicita-citakan oleh dirinya sendiri. Selain itu, peserta didik bersifat
daripada anak yang lainnya. Perbedaan ini berkenaan dengan aspek fisiknya seperti postur tubuhnya dan sebagainya, maupun aspek non-fisiknya seperti kemampuan belajar, cita-cita, hobi, dan sebagainya. Dengan demikian, tidaklah benar jika peserta didik yang dipandang dan diperlakukan sebagai objek yang dimana objek ini apabila sebagai yang diperlakukan semaunya atau semena-mena oleh pendidiknya yang sebagaimana halnya benda. Selanjutnya ada peserta didik sedang berkembang. Manusia berada dalam perkembangan menuju kedewasanya. Hasil riset psikologi menunjukkan adanya tahap perkembangan manusia. Setiap tahap perkembangan memiliki tugas-tugas perkembangan yang tertentu dan menuntut perlakuan tertentu pula. Sehubungan dengan itu, setiap peserta didik yang berada pada tahap perkembangan tertentu menuntut perlakuan tertentu pula dari orang dewasa terhadapnya. Apa yang harus dikembangkan pada peserta didik? Para peserta didik di SD tentu berbeda dengan apa yang harus dikembangkan pada peserta didik di TK. Berbeda dengan perlakuan pendidik bagi anak SD dan sebagainya. Apalagi dengan perlakuan terhadap orang dewasa. Yang ketiga, ada peserta didik hidup dalam dunia tertentu. Selain berada pada tahap perkembangan tertentu, setiap manusia hidup dalam dunianya sesuai tahap perkembangannya, jenis kelaminnya, dan lain sebagainya. Misalnya, siswa SD memiliki dunianya sendiri. Mereka tentu hidup sesuai dengan dunianya yang berbeda dengan dunia murid TK, dunia siswa SMA, dan dunia orang dewasa tentu juga berbeda. Demikian pula dunia anak laki-laki tentunya berbeda dengan dunia yang memberikan implikasi yang serius dalam pendidikan. Anak tidak boleh dipandang sebagai miniatur orang dewasa. Anak bukanlah orang dewasa mini sesuai dengan keanakannya atau sesuai peserta didik hidup dalam lingkungan tertentu. Peserta didik adalah subjek yang berasal dari keluarga dengan latar belakang dan lingkungan alam dan sosial budaya tertentu. Oleh karena itu, peserta didik akan memiliki karakteristik tertentu sebagai akibat pengaruh lingkungan di mana ia dibesarkan atau dididik. Karakteristik ini mungkin berkenaan dengan status sosialnya, budayanya, agamanya, dan lain-lain. Dalam praktek pendidikan, pendidik perlu memperhatikan dan memperlakukan peserta didik dalam konteks lingkungan, alam, dan sosial budayanya. Yang kelima, ada peserta didik memiliki ketergantungan kepada orang dewasa. Peserta didik pada dasarnya memiliki ketergantungan kepada orang dewasa atau pendidik. Hal ini karena anak mempunyai kekurangan dan kelemahan tertentu. Ketergantungan anak kepada orang dewasa itu tampak dalam ketidakberdayaannya pada saat ia dilahirkan, dan kelemahan atau kekurangannya dibanding orang dewasa. Anak masih memerlukan perlindungan dan anak masih perlu belajar berbagai pengetahuan. Perlu latihan berbagai keterampilan, dan anak belum tahu tentang mana yang benar dan salah, yang baik dan yang tidak baik, tentang antisipasi kebutuhan di masa depannya, dan sebagainya. Di balik kebebasannya itu juga untuk mewujudkan dirinya sendiri dalam rangka mencapai kedewasaan, dan anak masih memerlukan bantuan orang dewasa. Yang terakhir ada peserta didik memiliki potensi dan dinamika. Bantuan orang dewasa berupa pendidikan agar peserta didik menjadi dewasa akan mungkin dicapai oleh peserta didik. Hal ini disebabkan peserta didik memiliki potensi untuk menjadi manusia dewasa, dan ia memiliki dinamika, yaitu aktif sedang berkembang dan mengembangkan diri sendiri, serta aktif dalam menghadapi lingkungannya dalam upaya mencapai kedewasaannya. Karakteristik peserta didik yang sebagaimana telah dijelaskan tersebut harus diperhatikan oleh pendidik, sekalipun peserta didik mempunyai ketergantungan
kepada pendidik, namun pendidik tidak boleh memperlakukan peserta didik secara mena-mena. Peserta didik tidak boleh dipandang sebagai objek yang dapat diperlakukan sekehendak hati pendidik. Alasannya karena peserta didik adalah subjek yang mempunyai keinginan untuk menjadi dirinya sendiri, serta dinamis atau berusaha secara aktif mengembangkan dirinya sendiri. Dengan demikian, tugas pendidik adalah memberikan berbagai jenis bantuan secara positif agar anak mampu mewujudkan diri sebagai manusia dewasa. Dalam upaya membantu peserta didik, bantuan yang diberikan hendaknya kontekstual dan didasarkan atas tahap perkembangannya, keunikannya. Materi selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Teh Rina. Silahkan, Teh. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Materi selanjutnya yaitu mengenai kebutuhan peserta didik. Nah, peserta didik adalah individu yang memiliki potensi untuk berkembang, dan mereka berusaha mengembangkan potensinya itu melalui proses pendidikan pada jalur dan jenis pendidikan tertentu. Dalam perkembangan peserta didik ini, secara hakiki memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan peserta didik tumbuh dan berkembang mencapai kematangan fisik dan psikis. Kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pendidik diantaranya, yang pertama yaitu kebutuhan jasmani. Tuntutan siswa yang bersifat jasmania, seperti kesehatan jasmani yang dalam hal ini olahraga menjadi materi utama. Di samping itu, kebutuhan-kebutuhan lain seperti makan, minum, tidur, pakaian, dan sebagainya perlu mendapat perhatian. Kemudian yang kedua ada kebutuhan sosial. Pemenuhan keinginan untuk saling bergaul sesama siswa dan guru serta orang lain merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan sosial peserta didik. Dalam hal ini, sekolah harus dipandang sebagai lembaga tempat para siswa belajar, bergaul, dan beradaptasi dengan lingkungan, seperti bergaul dengan sesama teman yang berbeda jenis kelamin, suku, bangsa, agama, status sosial, dan kecakapan. Guru dalam hal ini harus dapat menciptakan suasana kerjasama antar siswa dengan suatu harapan dapat melahirkan suatu pengalaman belajar yang lebih baik. Nah, yang ketiga, ada kebutuhan intelektual. Semua siswa tidak sama dalam hal minat untuk mempelajari suatu ilmu pengetahuan. Mungkin ada yang lebih berminat belajar ekonomi, sejarah, biologi, atau yang lain-lain. Minat semacam ini tidak dapat dipaksakan kalau ingin mencapai hasil belajar yang optimal. Kemudian materi selanjutnya ada potensi peserta didik. Potensi peserta didik adalah kapasitas atau kemampuan dan karakteristik atau sifat individu yang berhubungan dengan sumber daya manusia yang memiliki kemungkinan dikembangkan dan atau menunjang pengembangan potensi lain. Nah, potensi itu meliputi potensi yang pertama ada potensi bakat peserta didik. Bakat didefinisikan sebagai kemampuan alamiah atau bawaan untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang relatif bisa bersifat umum. Misalnya bakat intelektual umum atau khusus, bakat akademis khusus. Bakat khusus disebut juga talent. Bakat memungkinkan seseorang untuk mencapai prestasi dalam bidang tertentu, akan tetapi diperlukan latihan, pengetahuan, pengalaman, dan dorongan atau motivasi agar bakat itu dapat terwujud. Nah, jenis-jenis bakat antara lain yang pertama ada bakat umum. Bakat umum ini merupakan kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum, artinya setiap orang memiliki. Yang kedua ada bakat khusus. Merupakan kemampuan yang berupa potensi khusus, artinya tidak semua orang memiliki. Misalnya bakat seni, pemimpin, penceramah, atau olahraga. Kemudian yang kedua ada potensi minat peserta didik. Minat ialah suatu proses pengembangan dalam mencampurkan seluruh kemampuan yang ada untuk mengarahkan individu kepada suatu kegiatan yang diminatinya.
Cara mengembangkan bakat dan minat, yaitu yang pertama perlu keberanian, kemudian perlu didukung latihan, yang ketiga ada perlu didukung lingkungan, dan perlu memahami hambatan-hambatan pengembangan bakat dan cara mengatasinya. Kemudian materi selanjutnya ada pengembangan potensi peserta didik. Menurut Supriyatna dan kawan-kawan, tahun 2013, kita sebagai calon-calon pendidik harus sangat memerhatikan potensi-potensi yang ada dalam diri peserta didik, yang kemudian harus kita wadahi dan optimalkan potensi tersebut. Jangan sampai kita sebagai pendidik justru menghancurkan potensi yang dimiliki peserta didik, karena ketidaktahuan kita tentang cara untuk mengembangkan potensi peserta didik. Yang perlu diperhatikan dalam mengenali potensi-potensi mereka adalah pemahaman yang mendalam kepada karakter-karakter mereka yang sangat beragam. Jika kita tidak bisa memahaminya, jangankan mengembangkan potensi, menemukan potensi dalam diri peserta didik, kita pun takkan pernah menemukannya. Oleh karena itu, sangat perlunya seorang pendidik agar dapat memahami karakteristik peserta didik yang kemudian dilanjutkan dengan mengembangkan potensi peserta didik. Dalam pembelajaran, guru sebagai pendidik berinteraksi dengan peserta didik yang mempunyai potensi beragam. Untuk itu, pembelajaran hendaknya lebih diarahkan kepada proses belajar kreatif dengan menggunakan proses berpikir divergen atau proses berpikir macam-macam arah dan menghasilkan banyak alternatif penyelesaian, maupun proses berpikir konvergen atau proses berpikir mencari jawaban tunggal yang paling tepat. Dalam konteks ini, guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator daripada pengarah yang menentukan segala-galanya bagi peserta didik. Sebagai fasilitator, guru lebih banyak mendorong peserta didik untuk mengembangkan inisiatif dan menjaga tugas-tugas baru. Guru harus lebih terbuka menerima gagasan-gagasan peserta didik dan lebih berusaha menghilangkan ketakutan dan kecemasan peserta didik yang menghambat pemikiran dan pemecahan masalah secara kreatif. Nah, bagaimana dapat diwujudkannya pada suasana pembelajaran yang dapat dinikmati oleh peserta didik? Jawabannya adalah pembelajaran menggunakan kompetensi. Antara lain dalam proses pembelajaran, guru itu yang pertama memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bermain dan berkreativitas. Kemudian memberi suasana aman dan bebas secara psikologis, disiplin yang tidak kaku, peserta didik boleh mempunyai gagasan sendiri dan dapat berpartisipasi secara aktif. Kemudian guru itu memberi kebebasan berpikir kreatif dan partisipasi secara aktif. Nah, semua ini akan memungkinkan peserta didik mengembangkan seluruh potensi kecerdasannya secara optimal. Suasana kegiatan belajar mengajar yang menarik, interaktif, merangsang kedua belahan otak peserta didik secara seimbang, memperhatikan keunikan tiap individu, serta melibatkan partisipasi aktif setiap peserta akan membuat seluruh potensi peserta didik berkembang secara optimal. Selanjutnya, tugas guru adalah mengembangkan potensi peserta didik menjadi kemampuan yang maksimal. Nah, banyak sekali potensi yang dimiliki peserta didik. Tugas pendidik adalah bagaimana agar potensi-potensi tersebut dapat berkembang dengan maksimal, baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Pengembangan potensi siswa melalui kegiatan intrakurikuler dapat terwujud melalui proses belajar yang melibatkan peserta didik secara aktif. Dengan demikian, siswa terus mengasah kecerdasan logika saat merumuskan ide-ide atau pendapat, kecerdasan bahasa saat menyampaikan secara lisan ide atau pendapat tersebut, kecerdasan keuletan saat harus beradu argumen dengan teman, kecerdasan intrapersonal saat harus bersikap toleran kepada orang lain, dan sebagainya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Rina. Mungkin segitu saja paparan materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
Jika ada pertanyaan, silakan untuk bertanya di grup WA, dan selanjutnya kita akan berdiskusi di grup WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.